salam sepak bola ya. Kita bahas tentang match weekend tadi yang pertama ada apa? Ada persaingan antara Arsenal dan City ya. Kedua tim ini, terutama Arsenal ya, di dua match awal ini menunjukkan progres yang bagus dibanding musim lalu. Jadi mereka sekarang bermainnya ya lebih rapi dan jarak antar pemain juga tidak terlalu jauh. Dan sini sosok seperti Zinchenko dan Gapsus memberikan betul-betul perbedaan. Di dua match ini mereka sudah menunjukkan itu. Dan ya lawan Leicester bukan bisa dibilang kategori mudah juga. Mereka mampu bermain dengan ya lebih cepat dan sehingga para pemain Leicester ini tidak bisa berkembang. Nah, selain itu untuk City menang 4-0 ketemu Brentford. City setelah di match pertama bermain kurang meyakinkan, di match kedua ini mereka balik ke, walaupun belum balik 100% ya, tapi mereka sudah mulai bisa bermain sesuai dengan kapasitasnya. Jadi mirip seperti musim lalu, bermainnya lebih rapat, lebih umpan-umpan pendek. Mereka bisa melakukan itu dengan ya, kalau mau bilang sekitar 80% lah. Lalu ya ada duo Milan AC dengan Inter. Dua tim ini menang praktis. Kedua tim ini kan nggak banyak perubahan ya. Inter datangin Lukaku lagi, Milan datangin Charles dan Origi nggak main, dan Charles baru main di babak kedua sekitar 20 menit terakhir. Dan ya praktis kalau mau bilang baik Milan maupun Inter ini kembali menjadi calon kuat untuk Scudetto musim ini dengan ya ciri khas permainan yang nggak berubah dibanding musim lalu. Lalu Barca kesusahan untuk cetak gol lawan Rayo ya. Kalau mau bilang Barca ini agak kurang sabar ya dalam mengolah bola, karena ketika masuk seperempat kotak penalti mereka ini lebih banyak melakukan shooting dari ya lini kedua. Jadi untuk jaraknya kan sudah ditutup oleh pemain Rayo, jadi mereka lakukan itu, dan mereka kurang melakukan passing yang musim lalu mereka lakukan ketika memasuki seperempat kotak penalti. Jadi ya mungkin ini baru partai perdana dan para pemain juga masih belum siap karena mayoritas baru. Dan ya seperti yang gue udah bilang, pemain-pemain ini akan didaftarkan, pemain baru, dan didaftarin semua kecuali Conte nanti ke kloter berikutnya ya, nanti semuanya akan main lah. Kalau MU dibantai 4-0 Brentford ini juga kalau gue bilang Ten Hag ini juga mesti belajar ya, karena lu dengan taktik high defense mungkin lu di Eredivisie lu bisa, tapi di EPL high defense hanya meninggalkan seorang back itu sama sekali bukan taktik yang bisa dijalankan. Di babak pertama murni kalau gue bilang Brentford ini gol-golnya pun ibarat gol-gol kado ya. Kenapa? Karena yang pertama pun juga blundernya De Gea. Lalu yang kedua set piece, para pemain terlalu banyak berkerumun di satu kotak penalti dan nggak lihat ada pemain Brentford yang masuk. Gol ketiga salah umpan juga Eriksen juga. Kalau gue bilang ya di match ini dia bukan Eriksen yang kita kenal lah. Jadi dia melakukan 2 kali blunder, di mana yang satu beruntung di tipis De Gea bolanya. Lalu di gol keempat murni gol counter. Dan ya 4 gol ini kalau gue bilang individual error yang ditambah para pemain yang kalau gue bilang betul-betul nggak bisa beradaptasi lah dengan sistemnya si Ten Hag ini. Kita bisa lihat juga dari sisi bek kanan, Dalot nggak ada fungsinya. Fred mungkin bekerja keras, tapi ini kan orang kualitas passingnya pas-pasan ya, jadi nggak bisa berbuat banyak juga. Sampai terus si Luxiao pun sama, tidak bisa menunjukkan kapasitasnya juga, sampai diganti oleh si Malaysia masuk. Kan gue sampai bilang babak kedua Malaysia masuk agak lebih mendingan
karena di belakang, di bertahan belakang ada yang lebih koordinir dan Varane juga masuk, dan di Lisandro agak lebih mendingan. Cuman ya 4-0 di babak pertama sudah terlambat. Oke,